Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi ta'ala nashkuruhu ta'ala ala ni'amil katsirah wal ghazirah. Fi hadzal yaum insyaallah taala sanuwasil darsana fi syarh usul fi tafsir li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana liqa'ana hadza liqa'an mubarakan wa an yanfa'ana bihi wa an yanfa'ana bima 'allamtana wa an yanfa'ana bima 'allamana min al-'ulum fi hadza al-fan fi hadza al-majal. Baik, qabla an nabda fi al-kitab ya, naqulu awalan sanatakalam qalilan an al-fihris at-tafsili lil mawdu'at aw al-fawaid fi hadzal kitab. Baik, fa inna fi hadzal kitab fi as-safa al-akhirah hunaka al-fihris at-tafsili lil mawdu' allati takallama anha asy-syaikhuna fi hadzal kitab. Qulna anna hadzal kitab yatakawan min iddati abwabin. Al-babul awal yatakallam anil Qur'anil Karim. Kullu syai' yata'allaq bil Qur'anil Karim. Ma ma'na al-Qur'anil Karim lughatan wa syar'an. Thumma mad dalil ala anna al-Qur'an takaffala Allahu bi hifdhihi. Thumma ma ma'na la'alla fi al-Qur'an ila akhirih. Hunaka fawaid katsira takallamna anha. Thumma tahta hadzal bab takallamna an awalan nuzulil Quran. Maka iddati mabahis. Al-mabahsul awal nuzulul Quran. Takallamna an kaifiyati nuzulil Quran wa awwalu ma budi'a bihi al-wahyu wa hiya ar-ru'ya as-sadiqah. Takallamna anha. Thumma takallamna aidan awwalu ma nazala minal Quran. Ayu ayatin aw ayu suratin nazala awalan qabla as-suwar al-ukhra. Baik, tsumma takallamna an salisan an nuzulul Qur'an ibtida'i wa sababi. Anna nuzulul Qur'an yanqasimu ila qismain. Sababi wa ibtida'i. Sababi qulna ma huwa ma'na, tsumma ibtida'i kadzalik. Takallamna anil asbab. Tsumma takallamna aidan an fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Wa hadza kalamun tawil. Tsumma akhadna qawaidatan fit tafsir. Umumul lafzi wa khususus sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Wa takallamna an ba'di al-amtsilah minha. Thumma akhadna aidan rabi'an anil makki wal madani. Takallamna an kaifa numayyiz baina al-ayat al-makkiyah wa al-ayat al-madaniyah. Ma hiya al-makki wa ma hiya al-madani. Takallamna anhu. Thumma limadha ta'rif al-madani, limadha ma hiya al-fawaid al-mustanbatah min ma'rifati al-madani wal makki. Takallamna anha aidan. Wal an insyaallah taala nahnu wasalna ila safhah 130. Nahnu al-an fi huna. Ya, nahnu al-an huna. Al-hikmatu min nuzulil Qur'anil Karim mufarraqan. Mal hikmah min anna Allah taala anzala al-Qur'an ala abdihi sallallahu alaihi wasallam munajjaman ay mufarraqan limadha la yakunu jumlatan wahidatan. Sanatakallam anhu hunaka arba'atu fawaid wa ba'da dzalika sanatakallam an ba'di al-fawaid al-mustanbatah min khilali hadha al-mawdu'. Thumma ba'da dzalika insyaallah taala sanakhud kitabatul Qur'an wa jam'uhu, kaifa kutibal Qur'an fi ahdi sahabah wa kaifa jumi'a. Ba'da zalika intahina min mawdu' al-qism al-awwal wa huwa al-Qur'anul Karim. Tsumma sanakhus al-qism ats-tsani wa huwa at-tafsir. Baik. Idzan baqiya katsir min hadzal kitab lam natakallam anhu wa lidzalika nusri qalilan fima qad bada'na. Baik, iftahu al-kitab fi safha 130 tahta al-unwan al-hikmatu min nuzulil Qur'anil Karim mufarraqan. Ma mana mufarraqan? Mufarraqan bimakna munajjaman, bertahap-tahap. Apa hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap, secara terpisah-pisah? Min taqsimil Qur'ani ila makki wa madani. Setelah kita mengetahui bahwasanya ayat Al-Quran itu ada yang makki dan ada yang madani,
berarti yatabayyan, menjadi jelas bahwasanya annahu nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Berarti Al-Qur'an itu tidak sekaligus turunnya, karena ada namanya Makki dan Madani, ada namanya juga nanti Saifi, Syatwi, ada juga namanya nanti Safari, Hadari, ya. Apa itu Safari, Hadari? Safari ayat yang turun ketika Nabi safar, Hadari ketika sedang mukim, Saifi ketika turun sedang musim panas, Syatwi ketika musim dingin. Ada pembagian-pembagian i'tibar seperti itu. Ya, antum bisa rujuk pembagian seperti itu ke Al-Itqan fi Ulumil Quran li As-Suyuti. Walinuzulihi ala hadzal wajhi hikamun katsirah. Walinuzulihi, di mana walinuzulil Quran ala hadzal wajhi, ala hadhihi al-kaifiyah, al-wajh huna bimana al-kaifiyah. Mal kaifiyah maksud huna mufarraqan. Ya. Walinuzulil Quran mufarraqan hikamun katsiratun. Laha hikamun katsirah. Hikamun jam'u min hikmah. Al-hikmatul ula atau al-faidatul ula tasbit qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperkokoh, untuk memotivasi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mad dalil? Qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Qala al-kuffar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, limadza la yunzal al-Qur'an hadza jumlatan wahidah mubasyarah kama waqa'a hadza fi al-kutub as-samawiyyah as-sabiqah. Taurat unzila mubasyaratan, ya, kullahu jami'an jumlatan wahidah. Limadza al-Qur'an laisa kadzalik? Idzan al-Qur'an laisa min indillah. Nahnu arafna anna at-Taurah min indillah. Limadza? Li'annahu nazala jumlatan wahidah. Amma al-Qur'an la yakhtalif. Idzan al-Qur'an laisa min indillah. Ada huwa kalam al-kuffar. Ya. Mal jawab, ya, kadzalik, bimana kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Kadzalik bimana, ya, kami turunkan Al-Quran itu begitu, tujuannya linusabbita bihi fuadak, untuk mempertegas, untuk memperkokoh hatimu, untuk memotivasi hatimu, memperkuat hatimu, warattalnahu tartila, dan kami tartilkan kepadamu Al-Quran tersebut. Ya. Undur huna, warattalnahu tartila. Hadil ayah, i'rabuhu madza? Tartila huna maf'ul mutlaq, wal maf'ul mutlaq lahu salasatu agrad. Mahya al-agrad? Awalan at-tawkid, as-sani bayan an-naw', as-salis bayan al-adad. Mahya al-gharad al-munasibuna? Baru antum sebut, Taufan sudah cetan itu. Baik. Idan huna warattalnahu tartila. Mada naqul huna? Warattalnahu tartila. Paket ya, bukan? Paket? Ada suara paket tadi? Bukan. Oh, bukan. Warattalnahu tartila. Ya, mana nazzalnahu tanzila. Huna taukid atau bayanun atau bayanul adad. Bayanu an-nahu. Limadza? Li'anna tartil hadza nau'ul qira'ah. Paham? Qara'na al-Qur'an laka ya Muhammad qira'atan tartilan, hakada. Paham tuh? Hadza mafhum jiddan an nafham ma huwa al-gharad al-munasibuna. Limadza? Li'anna law qulna anna al-gharad huna tartil, huna bayanul al-adad, idan naqul warattalnahu tartila bimana mubasyarah jumlatan wahidah. Paham tak? Baik, jadi memahami gharad maf'ul mutlaq itu sangat penting sekali. Wala ya'tunaka bimasalin liyasuddun nas an sabilillah illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Baik, laisa min kalamina hadza. Hadza min al-hikami fi nuzulil Qur'ani mufarraqan. Awalan tasbit qalbin nabi, wa dzalika annahu law nazala al-Qur'an jumlatan wahidah la haslatil mau'izatu fi awwali nuzulihi, lakin qad yansal insan wa qad yakful fa idza nazala marratan saniyatan izdada sabatan. Nah, begitulah manusia, dia butuh selalu butuh kepada yang namanya diingatkan. Ya, kalau Al-Qur'an itu turun secara sekaligus, maka peringatan itu hanya akan selesai di satu waktu saja.
tidak akan ada peringatan kedua dan ketiga selanjutnya. Ya, tidak akan ada yang seperti itu. Karena hati manusia itu selalu kemarin kita artikan, kita bahas bahwasanya jiwa manusia itu selalu al-ammarah bisu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Nah, jadi jiwa selalu mengajak pada keburukan. Maka butuh nasihat berulang-ulang ya, untuk bisa melunakkan hati tersebut. Maka turunnya Al-Quran itu secara bertahap-tahap, fungsinya, tujuannya adalah untuk memperkuat hati Nabi, untuk mempertegas hati Nabi SAW. Kenapa kok perlu dipertegas hati Nabi? Apakah Nabi itu hatinya lemah? Tidak. Ya, situasi dan kondisinya yang sangat parah, yang sangat keras. Ya. Nabi adalah aqwan nas, manusia yang paling kuat dalam menghadapi dakwah ini. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Yaitu ketika Abu Talib, pamannya, ya, dibujuk sama orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Abu Talib, suruh berhenti Muhammad itu untuk berdakwah. Dia tiap hari mencela sembahan kami, tiap hari mengajak kami kepada tauhid. Ya, coba kamu yang suruh dia berhenti. Apa jawaban Nabi? Wallahi la atruk hadal amr abadan. Saya tidak akan tinggalkan urusan dakwah ini selamanya meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiri. Ya. Nah, ini bagaimana menunjukkan bagaimana tekad Nabi dalam berdakwah. Ya, Nabi adalah orang yang kuat dalam masalah dakwah. Hatinya kuat, akan tetapi yang namanya kekuatan manusia itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Jadi butuh untuk selalu diingatkan. Ya, karena terkadang Nabi pun merasa sedih sebagaimana manusia biasa. Ya, ketika mendapatkan ujian, nah, contohnya ketika beliau berdakwah di Taif, diusir, dilempar pakai batu-batu sama penduduk Taif dan seterusnya. Akan tetapi Rasul tidak menyimpan amarah. Hanya saja di situ Allah Subhanahu wa taala mentasbit qalbi beliau, mentasliyah hati beliau, yang menghibur Nabi SAW dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, contohnya surat Ad-Duha itu bentuk tasliyah kepada Nabi. Kemudian surat An-Nasr itu tasliyah kepada Nabi. Kemudian surat Al-Kautsar, ya, inna atainakal kautsar, itu bentuk difa kepada Nabi. Ya. Contohnya misalkan di Ali Imran, ya, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Ya, wahai Muhammad, jika mereka mendustakan risalahmu, sungguh para rasul-rasul terdahulu juga didustakan. Jadi bersabar. Ya, ja'u bil bayinati waz zubri wal kitabil al munir. Mereka para rasul-rasul terdahulu itu mereka juga bawa risalah yang sama dengan yang engkau bawa, wahai Muhammad. Jadi bersabarlah sebagaimana mereka bersabar. Baik. Walihada najidul insan endal masaibil kabirah yansa ma nazala minal Qur'an. Maka terkadang manusia itu lupa Al-Quran itu ketika dia mendapati musibah yang besar. Saking besarnya musibah tertutupi dia Al-Quran itu dari hatinya. Katakanlah dia adalah orang penghafal Al-Quran. Dia memahami makna-makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, akan tetapi ketika ada musibah yang besar menimpa dia lupa isi Al-Quran. Seolah-olah tidak pernah dia baca. Wala yakhfaqum ma waqa'ina fi Rasul sallallahu alaihi wasallam min inkari Umari liwafatihi. Dan tentu antum tahu bagaimana kisah kejadian yang ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika itu Umar mengingkari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdidu man yaqul innahu tufiya, bahkan Umar mengatakan saya akan penggal orang yang mengatakan Nabi telah wafat. Ya. Hatta ja'a Abu Bakar, ya, sampai datanglah Abu Bakar membacakan ayat bahwasanya Nabi telah wafat. Ya, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Ya, man ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Baik. Ayat itu innaka mayyitun wa innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, ya. Ayat itu yang dibaca itu tentu adalah ayat yang dihafal oleh Umar radhiyallahu taala an. Akan tapi ketika dibaca oleh Abu Bakar pada hari itu kembali teringat, ya. Wa qara'al ayat allati tadullu ala annahu sayamut fa ka'annaha nazalat fi dzalikal yaum. Seolah-olah ayat itu baru turun, ya. Kaum muslimin yang ada di situ pun seolah-olah pertama kali mendengar ayat tersebut dibacakan. Baik.
Li'annahu min syiddatil musibah, karena Umar waktu itu karena saking kerasnya musibah, ya, zahalu amma ja'a fil Qur'an. Dia apa istilahnya, terlupakan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bashar, adalah manusia biasa, sayamut, yang akan mati, ya. Kama yamutun nas, bagaimana manusia biasa juga mati. Jadi Umar di situ mengatakan kepada orang-orang, Muhammad tidak mati, Muhammad hanya sedang diutus ke sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Isra Mi'raj dulu, ya. Dia akan kembali nanti sebentar lagi, katanya. Muhammad tidak mati. Itu Umar menolak realita yang ada di hadapannya, saking besarnya kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau melupakan. Umar saja, ya, orang yang paling keras, ya, orang yang paling tegas dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa lupa ayat tersebut ketika terjadi musibah. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Ya, berapa kali dalam sehari kita mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, berapa kali kita ingat ayat tersebut? Padahal semua kita hafal ayat tersebut. Ya, berapa kali kita ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan nikmat yang banyak, ya, tapi lupa untuk bersyukur kepada Allah, ya. Berapa kali ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, ya, kita lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, kalian telah dibuat lalai oleh sikap saling berbanyak-banyak dalam masalah nikmat, dalam masalah harta dan anak keturunan. Baik. Jadi tasbit qalbin Nabi bentuknya banyak, ya. Tasbit qalbin Nabi untuk memperteguh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya ada banyak, ya. Bisa dengan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu dari manusia. Ayat ini turun ketika apa? Ya, ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian di tengah jalan beliau bertemu dengan Suraqah. Ya, tahu kan kisahnya? Beliau bertemu dengan Suraqah, yang mana Suraqah ini ikut dalam sayembara pencarian Nabi dan Abu Bakar. Orang kafir musyrikin waktu itu menyediakan 100 unta bagi yang bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar, mengembalikan mereka ke Makkah. Ya. Nah, akhirnya ketemu Suraqah dengan Nabi di tengah gurun pasir. Dari jauh sudah kelihatan, ya. Akan tetapi Suraqah, ya, menunggang kuda beliau. Ya, dia menunggang kuda, nggak bisa mendekati Nabi SAW. Ya, ketika sudah hampir dekat, kaki kudanya tenggelam, ya, ke dalam pasir. Ketika sudah makin mendekat, tenggelam lagi. Begitu seterusnya sampai terakhir sudah hampir dekat sekali dengan Nabi SAW, sudah berhadapan-hadapan dengan Nabi, tiba-tiba turun asap, turun apa namanya, awan yang pekat sekali, ya, sehingga beliau nggak bisa melihat Nabi SAW dan Abu Bakar. Disitulah Suraqah kemudian sadar bahwasanya Nabi bukan orang sembarangan. Nah, berarti saya memang nggak bisa nih apa namanya, menyentuh beliau. Nah, maka turunlah ayat Allah ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari manusia, jadi jangan takut, gitu. Nah, begitu juga kejadian ketika beliau memakan kambing yang diberi racun oleh seorang perempuan Yahudi itu, ya. Sahabat beliau, beberapa orang yang makan bersama beliau waktu itu wafat, ya, disebabkan wafatnya racun tersebut. Kan Nabi SAW hanya baru berapa gigit saja, jadi tidak terlalu parah, ya, tidak terlalu parah. Walaupun beliau terpengaruh sampai akhir hayatnya, terpengaruh oleh racun tersebut. Ya. Baik. Itu bentuk tasbit qalbin Nabi seperti yang itu, ya. Ya, Allah ingin ingatkan kepada Nabi bahwasanya aku yang menjagamu wahai Rasul, ya. Baik. Kemudian ثم استدل المؤلف لهذا بقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كما نزل في الكتب السابقة والله تعالى مجيب لهذا الإيراد. قوله كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا كذلك في الآية. قوله لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أي لأجل أن يكون مرتلا. هذا بيان النوع. والترتيل معناه أن يقرأه شيئا فشيئا. هذا هو معنى الترتيل. La taqra al-Qur'an mahlan, ya, harfan, ya, tu'ti huquq kulla harfin, ya. Antum berikan hak setiap huruf, itu yang dinamakan tartil. Karena membaca Al-Qur'an itu ada beberapa tingkatan. Yang tingkatan tartil itu yang paling afdol, yaitu membaca Al-Qur'an harfan, ya, kalimah-kalimah, tidak ngebut, gitu.
Baik. Tsumma qala ta'ala wa la yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Allahu akbar. Hadza min nasillahi li nabihi. Fa inna Allah ta'ala ya'ti bil haqqi wa ahsana tafsira. Ayat tafsir bermakna bayan wa wuduhan li'anna syubha ya taridu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam la fi anin wahid bal fi awqatin mukhtalifah. Ya. Jadi syubhat yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilontarkan oleh orang kafir kepada Nabi itu kan tidak hanya sekali dua kali, ya. Tidak hanya satu waktu, akan tetapi terus berulang-ulang. Maka setiap mereka melontarkan syubhat tersebut kepada Nabi, Nabi manusia biasa terkadang bisa merasa sedih dengan syubhat tersebut. Contohnya ketika turun surat Al-Kautsar, itu di situ mereka menghina Nabi sebagai orang yang abetar. Orang abetar itu orang yang terputus keturunannya, mandul, ya, nggak punya penyambung keturunan begitu. Karena anak-anak beliau Ibrahim ya, itu meninggal di usia masih kecil. Ya, Qasim itu meninggal di usia masih kecil. Baik. Jadi orang-orang kafir waktu itu mengatakan Muhammad itu abetar, Muhammad itu terputus keturunannya. Ya, maka turunlah ayat inna syani'aka huwal abetar. Sungguhnya mereka yang menghinamu itulah orang-orang yang abetar. Ya, kamu nggak abetar, kamu tidak terputus dari kebaikan wahai Muhammad. Ini bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi itu punya perasaan sebagaimana perasaan manusia biasa, bisa terluka. Baik. Jadi tafsiran secara bahasa artinya bayanan wa wuduhan. Fa idza warada syubha alaihi nazal Quran fi halliha wa hadhihi min al-fawaid al-kabirah aidan. Baik. Kemudian al-faidah as-tsaniyah an yashula 'alan nas hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bihi haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an liqoulihi ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami pisah-pisah, pecah-pecah untuk kamu bacakan kepada manusia ala muksin, ala mahlin, secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila. Jadi fungsi Al-Qur'an atau hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap-tahap itu adalah untuk memudahkan dihafal. Al-Qur'an itu akan mudah untuk dihafal, dan dihafal bukan hanya dihafal dengan memori tapi juga untuk diamalkan. Bayangkan kalau turunnya sekaligus, bagaimana mengamalkan dari A sampai Z, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani. Banyak ayat-ayat atau isi dari Injil itu yang mereka tidak bisa amalkan, bahkan mereka tidak tahu ada hukum tersebut di dalam Injil karena saking banyaknya. Nah, turun sekaligus, ya mereka nggak tahu hukum-hukum itu, saking banyaknya nggak bisa diamalkan, ya. Karena apalagi ditambah dengan Injil yang banyak versinya dan seterusnya. Baik. Jadi dimudahkan untuk dihafalkan. Kenapa? Karena umat di zaman itu adalah umat yang ummi. Ya, sebagaimana Allah katakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus engkau wahai Muhammad, ya, fil ummiyin, ya, di kalangan orang-orang yang ummi, ya, la ya'riful qiraa'ah walal kitabah, ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi. An-nabiyal ummi, nabi disifati dengan sifat al-ummi. Bayangkan orang yang ummi diutus di atas kaum yang ummi. Ya. Nah, kan tapi hasilnya ya bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan keimanan, ya. Itu kalau bukan karena pertolongan dari Allah lagi, mana bisa terjadi hal seperti itu? Logika saja, kalau orang yang tidak pernah belajar agama, apakah bisa dia mendakwahi orang di kampungnya untuk kembali kepada Islam yang benar, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah? Nggak mungkin bisa, ya, karena dia ummi, penduduk kampungnya juga ummi, ya mereka akan tetap berada di atas kejahilannya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tidak mungkin terjadi seperti itu. Baik. Kemudian Al-Quran itu dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat ketika turun langsung, ya kan? Langsung dibacakan kepada para sahabat ayat per ayat, surat per surat, ya, sedikit-sedikit begitu. Ini bertolak belakang seperti kitab Taurat, ya. Kalau
Al-Quran itu kan turunnya dia dengan suara. Dengan suara. Kenapa? Karena Nabi nggak tahu tulis menulis. Nggak tahu tulis menulis. Beda halnya dengan Taurat. Kalau Taurat turunnya maktubah, dia tertulis di atas lempengan batu. Ya, tertulis di situ. Ada 10 perjanjian Allah dengan orang yang Yahudi. La tusyrik billah dan seterusnya. Taib. Wa hadhihi aidan minal fawaid al-'azimah. Ini adalah faedah yang besar. Annahu idza nazala mufarraqan sahula hifdhuhu wa sahula 'alan nasi fahmuhu wa sahula 'alan nasi al-'amalu bihi. Salah satu asya al-hifdhu wal fahmu wal 'amalu bihi. Tidak hanya menghafalkan tapi juga harus paham, tidak hanya paham tapi juga harus mengamalkan. Bagaimana 3 hal ini bisa kita raih kalau Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus? Sulit tentunya. Ya, apalagi dengan kondisi kaum yang serba terbelakang. Yang mana orang Persia di zaman Nabi dulu nggak mau menjajah Mekah waktu itu, saking miskinnya, terbelakangnya, ya, saking jahiliyahnya mereka itu, ya. Di zaman itu mereka tidak ada yang namanya aturan, tidak ada namanya norma adat sebagainya. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Misalkan antum punya istri cantik, kemudian kepala suku antum mau istri antum, yang menikahi istri antum, maka langsung diambil begitu saja. Antum nggak akan bisa ngelawan, tidak ada aturan harus ceraikan dulu sebagainya, nggak begitu. Ya. Jadi sangat-sangat jahiliyah sekali, sangat terbelakang sekali. Sampai-sampai orang Persia, orang Romawi dulu nggak mau menjajahnya, saking tidak ada sumber daya alam, kering, miskin di situ waktu itu. Baik. Lakin law nazala jumlatan wahidatan fa innahu yas'ubu hifdhuhu. Kalau dia turun sekaligus maka sulit untuk dihafalkan. Wa kadzalika al-'amalu bihi fadlan 'anil 'amali bihi, apalagi untuk diamalkan. Li'annahu yalzamu min nuzulihi jumlatan wahidah an tusabbita jami' ahkam syariah jumlatan wahidah. Maka konsekuensinya kalau dia Al-Qur'an itu turun sekaligus berarti semua hukum syariat itu harus tetap secara sekaligus. Nah, itu beban berat lagi, ya. Misalkan ayat tentang pengharaman khamar berarti harus langsung ditinggalkan. Ya, sedangkan khamar adalah sesuatu yang paling mereka suka waktu itu. Ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup itu merupakan hal yang normal di kalangan mereka. Ketika kalau turun ayat Al-Quran secara sekaligus, berarti praktek seperti itu harus mereka tinggalkan secara tiba-tiba. Dan itu akan bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka. Tentu akan sulit. Baik. Wa hadza fihi su'ubah. Ya. Fayunzalu mufarraqan li ajli an yatarawwada an-nas 'ala al-'amali bihi wa talaqawnahu syai'an fa syai'an. Wa rubbama yustafadu min hadhil fa'idatan ukhra wa hiya anna man arada an yahfadha al-Qur'an an dhahri qalbin fa naqulu lahu al-afdalu alla taqra'a jumlatan wahidah bal ij'alhu mufarraqan. Ya. Maka faedah dari syekh di sini, barang siapa yang ingin menghafalkan Al-Qur'an an dhahri qalbin tanpa melihat ke mushaf, maka yang paling utama adalah dia membaca Al-Quran jangan secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Bal ij'alhu mufarraqan. Jadikan dia pisah-pisah. Contohnya antaqra'a khamsata astur hatta tahfadhaha, 5 baris. 5 baris, hafalkan 5 baris, kemudian 5 baris yang lain. Fa idza atmamta jumlatan salihatan lil i'adah a'idha kullaha. Nah, kalau sudah sempurna satu muka misalkan bisa udah diulang, maka baru diulang. Itu cara menghafal Al-Quran yang benar. Jadi jangan menargetkan sekali duduk itu satu muka misalkan, meskipun antum mampu, ya, karena cepat dalam menghafal Al-Quran itu terkadang tipuan itu. Ya, terkadang tipuan. Oh, itu berarti akan cepat hilang biasanya begitu itu. Ya. Apa yang antum cepat hafal itu nanti paling cepat hilang. Ya. Tapi kalau yang lama antum menghafalkannya, ya, dia akan lebih kokoh di dalam kepala, akan lebih kuat untuk diingat. Baik, jadi ini metode yang Allah ajarkan kepada kita jika ingin membaca Al-Quran, la tasta'jiluna, ya, jangan tergesa-gesa, ya. Baik, kemudian faedah yang ketiga, tansyitul himam liqabuli ma nazala minal Quran wa tanfidhihi. Baik, tenang. Baik, ini dia 2 faedah dari nuzulil Quran mufarraqan. Insyaallah kita akan ambil nanti faedah yang ketiga dan yang keempat. Allahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.